warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah, menyenangkan sekali. Kenikmatan yang sangat besar kita rasakan pada pagi hari ini. Dianugerahi sehat, sempat, semangat, itu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Jadi mumpung sehat, mari gunakan sehat kita untuk menjalankan kewajiban kita, senantiasa berusaha maksimal menuju kepada kesempurnaan, ya. Semoga Allah membalas apa yang telah kita perjuangkan ini dan pasti mengganti apa yang kita korbankan demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bunda, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang, kalau ketemu saya itu kajiannya tafsir ya. Jadi mengupas ayat-ayat Al-Qur'an. Hari ini akan dikaitkan tetap dengan ayat kauniyah, yaitu tentang penciptaan manusia. Bagaimana kita mengenal lebih dekat siapa diri kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana kita menyesuaikan diri sesuai fitrah penciptaan kita. Tentu semuanya itu berujung pada suatu cita-cita, ya, yaitu kebahagiaan. Bunda semua pengen bahagia? Pengen, ya. Dan pastinya bahagia tidak hanya di dunia ini, melainkan kebahagiaan abadi, yaitu di alam akhirat nanti. Sebagaimana kalau kita berdoa setiap hari, itu kan kita memanjatkan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan memohon kebaikan dunia dan akhirat, ya. Apa yang populer dengan istilah happiness, ya, bahagia, pasti menjadi cita-cita semua manusia. Nah, masalahnya, ya, bahagia itu kan suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya. Itu adalah suatu perasaan yang diketahui oleh pribadi masing-masing. Namun demikian, ya, Al-Qur'an itu menginformasikan tentang kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Nah, pastinya sekarang ini kita ingin bagaimana hidup kita ini bermakna, ya. Setiap waktu yang kita lewati itu bermakna dalam keadaan bahagia, yang nanti endingnya di akhirat juga bahagia. Nah, otomatis, ya, untuk meraih kebahagiaan itu kita harus mampu mengatur pola kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan sunnatullah, ya, aturan Allah, hukum Allah, ketetapan Allah yang diberlakukan untuk makhluknya, termasuk kita manusia. Secara singkat begini, kita kan yang nyiptakan Allah,
Pasti yang paling tahu tentang kita adalah Allah. Makanya Allah membuat peraturan mengenai bagaimana kita memperlakukan tubuh kita supaya selamat, supaya sehat, supaya bermanfaat, supaya beruntung, supaya bahagia. Nah, cara-cara itu disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran, juga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini dipertemukan, disupport oleh sesama teman-teman untuk duduk sebentar mengingatkan diri kita masing-masing. Siapa tahu ya, cara hidup kita selama ini belum sesuai dengan sunnatullah ya. Nah, maka hari ini tema yang kita bahas, kita beri judul menjaga keseimbangan jasmaniah dan ruhaniyah. Kita perlu tahu ya bahwa diri kita ini kan terdiri dari dua, jasmani dan ruhani. Ruhaninya ada dua, kolbun hati dan aklun akal. Yang tampak kelihatan itu materi fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu yang tidak kelihatan adalah hati yang dibalik dada kita ini, yang bisa merasakan senang, susah, kecewa, takut, cemas, was-was, khawatir, ya, itu hati. Tapi kita perlu tahu bahwa hati bekerja dengan akal. Kita bisa berpikir karena kita diberi akal. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita ini secara tepat, sesuai dengan sunnatullah ya, agar kehidupan kita itu selamat dunia sampai akhirat ya. Maka kali ini kita akan bicara tentang sebuah istilah di dalam agama, yaitu tawassut atau tawazun. Mungkin kalau sudah ada yang pernah mendengar istilah itu ya. Tawazun, keseimbangan, atau tawassut itu dari wasat. Kita akan buka dengan satu dalil dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Yang saya tulis ini beberapa ayat terkait yang akan kita bahas. Kalau waktunya cukup ya semua dibahas, kalau tidak bisa menjadi referensi bunda sekalian yang bisa dibaca nanti kalau di rumah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya ya. Yang longgar bisa buka Al-Quran, bisa dibuka, yang tidak ya cukup mendengarkan saja. Carilah, upayakanlah, usahakanlah ya, meraih fima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan ya, untuk akhiratmu, untuk akhiratmu. Saya tanya bunda, yang Allah anugerahkan untuk akhirat kita apa bunda? Yang Allah anugerahkan untuk kita besok di akhirat itu apa? Hah? Besok Allah kasih apa ke kita di akhirat? Nikmat, anugerah, pemberian apa? Surga, ya toh? Ya, surga, pahala, ampunan, rahmat,
Betul? Nah, Bunda mengejar itu semua enggak? Kalau enggak mengejar berarti enggak melaksanakan ayat ini, no. Wabtagi, raihlah, usahakanlah, ya, mencapai, mendapatkan apa yang Allah anugerahkan untuk kita besok di akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Lah ini lanjutannya. Wala tansa, tapi kamu jangan lupa nasibaka minat dunya. Jangan lupa kau usahakan juga dong, ya, apa yang Allah anugerahkan untukmu di dunia ini. Apa yang Allah berikan untuk kita di dunia ini? Yang Allah berikan untuk kita di dunia ini apa? Umur, kesehatan, ya, rezeki yang diterjemahkan panjang lebar itu adalah anugerah Allah di dunia. Umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, sandang, pangan, papan, keturunan, pasangan, tempat tinggal, kendaraan, kedudukan, popularitas, ilmu, apalagi banyak toh. Nah, masalahnya gini, ya, tadi kan ingin meraih anugerah Allah yang dijanjikan di akhirat toh. Nah, kita pengen diampuni dosanya, pengen disayang, pengen dikasih pahala yang banyak, pengen dimasukkan ke surga. Nah, maka jika ingin mendapatkan itu semua, itu pergunakan anugerah Allah yang diberikan di dunia ini untuk meraih apa yang nanti diberikan di akhirat. Makanya kita itu nggak boleh cuma mikir dunia. Nah, ini dalilnya mengapa kita itu diperintahkan untuk seimbang. Itu. Nah, perlukah kita makan minum? Perlu, kan sudah jadi takdir Allah kalau manusia itu hidup dengan makan minum. Itu sudah jadi ketetapan Allah. Ada nggak makhluk yang tetap hidup nggak perlu makan minum? Ada. Siapa? Malaikat. Malaikat itu nggak butuh makan minum. Tetapi atas kehendak Allah kita ini tercipta sebagai manusia yang ditentukan hidupnya kita butuh makan minum, butuh sandang, pangan, papan, ya, pendidikan dan seterusnya. Ya nggak boleh kita berdoa, ya Allah repot men dadi manusia, nek ngono ya Allah jadikan aku malaikat sajalah, gitu. Nah, sebabnya kan nek nggak makan minum kan nggak usah cari duit, nggak usah ke pasar, nggak usah bikin dapur, ora masak, ora tuku peralatan makan, ora isah-isah, ya toh. Nah, itu udah hemat berapa banyak biaya itu dan tenaga, betul nggak? Nah, tuh kita tuh sehari mau makan aja upleknya itu berapa lama itu? Menghabiskan waktu berapa jam, pernah dihitung enggak tuh? Ya toh? Nah, itu kan manusia makanya kan wajib bekerja. Mana bisa kita mencukupi sandang, pangan, papan semuanya tanpa ada duit? Emang bisa? Emang bisa? Nggak ada duit bisa mencukupi semua? Kan nggak bisa. Nah, bekerja, yo belanja ke pasar, yo masuk dapur masak, ya kalau selesai ya isah-isah, ya nanti waktunya makan masak lagi, ya toh, sudah habis yo disai meneh, dan itu sepanjang hayat. Tapi bukan berarti kita itu waktunya harus habis di dapur gitu loh Bunda, ya enggak?
Walaupun kita itu membutuhkan sandang, pangan, papan semua, jangan habiskan waktu kita hanya untuk fokus ngurusi dunia saja. Sebab kita diingatkan Al-Qasas 77 bahwa ada bagian kita di akhirat. Mosok kita nggak kepengen ngambil sih bagian itu? Nah, makanya ada golongan orang-orang di dunia ini yang hidupnya itu hanya untuk ngurusi dunia saja, akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Itu. Nah, bermula dari sini maka kemudian lahirlah ya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya agar kita ini pandai menyeimbangkan. Wong Allah aja ciptakan kita itu seimbang loh. Coba dilihat Al-Infitor ayat 7 tuh yang nomor 2 saya tulis. Ya toh? Itu ayatnya kan pendek banget. Ki anak-anak SD kelas 1 2 wis do hafal Infitor ya toh? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pendek toh? Dialah yang telah mencipta kamu, fasawwaka menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak apa? Menyeimbangkanmu. Coba Bunda, nek berdiri pakai kaki dua nek nggak seimbang geblak no. Betul nggak? Loh iya no. Pernah vertigo? Pernah. Nah, orang vertigo itu kalau berdiri nggak gocean jatuh. Betul nggak tuh? Yuk sekarang nek jongkok. Pernah jongkok? Nah, kita kan manusia makhluk berkaki dua toh, berjalan dengan dua kaki, nggak kayak sapi 4 gitu kan enggak. Kita kan pakainya 2 kaki. Tapi dengan 2 kaki ini kita bisa berjalan, berlari, melompat, rukuk, sujud, ngayang, ngelekar, mengkurep ya toh. Nah, semua pergerakan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Allah memberikan kita apa? Keseimbangan. Itu yang jarang disyukuri oleh kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Karena Allah itu telah menciptakan fisik kita secara seimbang. Ayo wahai manusia, rawatlah tubuhmu itu juga dengan seimbang. Tadi saya sampaikan, karena tubuh kita tidak hanya terdiri dari fisik jasmaniah, tapi ada sisi ruhaniahnya, maka Allah perintahkan untuk menyeimbangkan seluruhnya. Nah memang yang kita seimbangkan apa Bu? Ayo kita mulai dari jasmaniah ya. Ayo. Kita mulai jasmaniah dulu ya. Kalau jasmaniah itu yang dibutuhkan apa? Makan, minum, tidur, butuh. Pakaian butuh. Nah, iki dilisekno yang untuk jasmani itu dibutuhkan apa? Nah, untuk jasmaniah ini kita perlu penuhi kebutuhan jasmaniahnya, perlu dicukupkan dan digarisbawahi tidak boleh berlebihan. Nek jomplang sakit. Nek jomplang sakit. Jomplang tuh gimana? Tidak seimbang. Kita bicara jasmaniah dulu. Kalau sakit pergi ke dokter, biasanya dokter advisnya apa? Maksudnya dokter kan menjelaskan, oh ibu nih daya tahan tubuhnya turun ini ya tahu misalnya, kurang minum ya. Biasa nggak dokter bilang gitu? Masih ada. Kurang tidur nggak Bu? Nah, ketika pertanyaannya ada kurang,
Berarti seimbang atau tidak seimbang? Ya tidak seimbang. Padahal Allah itu mencipta kita seimbang. Tetapi kenapa ketika tubuh ini diamanahkan kepada kita kok menjadi tidak seimbang? Yang error siapa? Kita. Itu loh. Jadi ini baru bicara makanan, nutrisi coba. Nutrisi. Wah, Ibu tensinya kok tinggi sekali. Iya toh? Ibu kurang istirahat. Oh iya Dok, 2 hari saya nggak tidur. Iya kan? Nah, itu menunjukkan apa? Terjadi ketidakseimbangan. Lawang Allah itu sudah bilang kok, waja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam untuk istirahat. Waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Lah kok bengi barang kowe nyambut gawe, ya toh? Nah, yang salah siapa? Manusianya. Nah, Dok, kulit saya ini kok kering sekali ya Dok. Oh, Ibu ini kurang makan buah-buahan. Nah, yang namanya kurang itu berarti apa tadi? Tidak seimbang. Kan ada lagi orang bilang, Dok saya seminggu ini kok sembelit ya Dok, konstipasi. Nah, oh Ibu kurang sayuran itu. Pokoknya kalau yang namanya kurang atau kelebihan, ya mungkin obesitas, ya Dok saya ini kok susah langsing ya Dok, ya toh? Ini BB saya ini udah nggak makan juga nggak turun-turun. Nah, pasti biang keladinya apa? Tidak seimbang. Dah, kita mau bicara fisik, ya. Semua kerusakan dalam tubuh kita secara fisik, ya, disinyalir penyebabnya adalah terjadi ketidakseimbangan. Wis jenengan tanya dokter aja, yang namanya penyakit asam urat apa-apa itu ya karena nggak seimbang. Itu. Jadi kalau kita bicara dari segi jasmaniah, ya, tubuh kita ini oleh Allah diciptakan sedemikian rupa dan kita diamanahi untuk merawatnya, ya, secara seimbang. Ya. Lalu habis bicara makanan, sekarang bicara kebersihan. Kebersihan. Bunda pasti belajar fikih toh ya. Sekarang kan sudah ngetren di mana-mana tuh belajar fikih wanita ya. Wes kelompoknya banyak banget tuh ya. Wes cover tekan daftar pustaka, sesuk baleni cover meneh, balik tekan daftar pustaka. Fikih wanitanya itu udah menguasai sekali toh ibu-ibu ya. Yuk saya berikan contoh. Islam itu tidak hanya mengajarkan untuk seimbang di dalam menjaga kebersihan jasmani, tapi juga mengajarkan apa? Kebersihan apa? Ruhani. Belajar fikihnya tohara udah toh? Najis, hadas itu kotoran fisik, betul enggak? Iya toh. Air kencing, kotoran, darah, itulah fisik, kelihatan. Oh, kalau pipis najis maka harus dibersihkan. Makanya kalau pipis cebok, ya toh, semua yang terkena pipis disiram. Itu namanya apa? Kebersihan fisik. Fisik, materi, ya. Najis, hadas itu kotoran fisik, ya toh? Nah, sebetulnya di dalam agama kita itu juga diajarkan namanya kebersihan ruhani.
Yang mengajarkan kebersihan fisiknya mana? Tuh dilihat Al-Muddatsir ayat 4. Ada yang hafal enggak? Al-Muddatsir ayat 4, pendek banget loh itu. Wa thiyabaka fatahhir. Bagus. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ya toh? Wa thiyabaka fatahhir. Thiyab itu apa toh? Pakaian. Fatahhir itu sucikanlah. Muddatsir ayat 4 itu adalah bicara tentang kebersihan jasmani termasuk baju. Baju yang kita pakai ini kalau buat sholat, kalau diompoli anake mau, maka sholatnya tidak sah. Ini contoh agama kita mengatur kebersihan jasmania. Tapi yang diperhatikan tidak cuma kebersihan jasmania saja. Ya, kebersihan jasmania kan kalau kita berhadas, ya toh, junub, suruh mandi besar. Kalau selesai haid mandi besar. Kalau hadas kecil mau sholat wudhu. Nah, itu namanya apa? Menjaga kebersihan jasmania. Gitu loh. Ya. Nah, Al-Baqarah 222 iki ayat ibu-ibu, iki ayat haid toh. Ya toh? Ayat tentang apa? Haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Nah, di dalam ayat itu kan ada kalimat wala takrobuhunna hatta yathurna. Para suami nggak boleh cedak-cedak istrinya, ya toh, ketika istrinya sedang haid sampai istrinya suci. Cedak-cedak iyo nek demok rapopo, maksudnya tidak boleh senggama gitu loh. Nah, itu dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa agama kita itu mengajarkan untuk menjaga kebersihan jasmaniah. Oleh karena darah itu kotor, ya toh, banyak bakteri, maka aturan Islam jangan kau campuri istrimu. Darah iki okeh bakterine. Kalau kamu nekat senggama akan jadi penyakit. Itu contoh Islam itu memberikan perhatian tentang kebersihan jasmaniah. Kayak Muddatsir tadi masih jasmaniah, tapi bicara baju, ya toh? Nah, itu. Lagi Al-Maidahnya yang bawahnya ayat 6. Itu ayat apa, Bunda? Itu ayat apa? Perintah wudhu itu. Perintah wudhu Al-Maidah ayat 6 itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faksilu wujuhakum. Ya toh? Basuhlah wajahmu, tanganmu, usaplah kepalamu, cucilah kakimu. Itu semua mengajarkan ya kebersihan ya jasmania. Tetapi kita tidak boleh lupa ya bahwa di samping Islam itu mengatur kebersihan jasmania, ingat tadi tema kita apa? Menyeimbangkan jasmania dan apa? Ruhania. Jadi kalau Islam itu mengatur kebersihan jasmani, Islam juga mengatur yang namanya kebersihan apa? Ruhani. Bu, ada nggak dalil dari hadisnya? Banyak ya. Bunda kalau sudah ngaji fikih wanita kan ya mesti tahu istilah sunanul fitrah, tahu? Sunah-sunah fitrah tahu? Ya harusnya tahu ya. Kalau laki berkhitan ya, petak itu loh ya.
terus menggosok gigi, berkumur-kumur, menyela-nyelai jari, memotong kuku, apalagi mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan, ya toh? Nah, sejak Nabi Ibrahim dulu itu sudah diuji dengan itu. Nah, itu menjadi dalil apa? Bahwa Islam, ya toh, menaruh perhatian kepada kebersihan jasmania. Lah kalau hadisnya itu banyak banget berbicara tentang itu. Lagi misalnya, itu ada hadis Nabi tentang menggosok gigi, ya toh. As-siwaku mutahharun lil fammi. Itu kan hadis Nabi. Gosok gigi itu ya merupakan kesucian atau kebersihan mulut. Bunyinya gitu toh ya. Mardatun lirabbi, ya, dapat membuat Allah ridho. Gosok gigi itu berarti menjaga kebersihan apa? Jasmani. Islam tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki bicara membahas kebersihan apa? Jasmania. Jadi kudune wong Islam ki resik gitu loh. Ya, harusnya orang Islam itu mulutnya nggak bau. Harusnya orang Islam itu ya bersih. Harusnya orang Islam itu ya cemerlang gitu. Tetapi kita perlu menggarisbawahi, jangan habiskan waktumu hanya untuk memperhatikan jasmanimu, ya. Mandi 3 kali, luluran, apa kuwi sijine? Apa tuh? Spa, maskeran, ya toh? Iki neng skincare we rajin banget ya. Wis wajahe perawatane beda, badane beda, isih pijet, isih macem-macem, ya toh. Habis dana banyak, habis waktu banyak, ya. Tapi yang namanya kebersihan hati kok tidak pernah diperhatikan. Lah nanti itu yang terjadi tidak seimbang. Yang terjadi tidak seimbang. Lah makanya kita bahas hari ini. Kita gini loh, takutnya kita tuh gini loh. Ibu-ibu ki ya ngurusi jasmani terus ya. Ngurusi makanan. Ya tadi tak ceritakan, pasar, dapur, rumah makan, ya toh. Nek wis skincare, tuku kosmetik, neng salon, luluran, potong rambut, kerimbat, spa, itulah ya jasmani meneh, ya toh. Nah, nek dah gitu neng mall shopping baju ini ya jasmani meneh, ya. Jadi akhirnya tuh jangan sampai apa ya, persentase dari waktu dan tenaga dan biaya kita itu lebih besar gitu loh. Alokasinya itu hanya untuk memperhatikan sisi jasmania, tetapi ruhaniyahnya tidak pernah dibuatkan planning, nutrisinya enggak dipikirkan gitu. Sehingga bodinya bagus, wajahnya mulus, ning emosinan. Gitu? Ya itu. Ya. Oh bodine wis apik, pipine menul-menul, ya toh. Kok ngamukan? Nah, berarti ini kan tidak seimbang. Di sini error, ya. Oleh karena apa? Sisi ruhaniyahnya itu tidak dirawat. Perawatannya itu hanya fokus kepada yang kelihatan. Ayo sekarang kita mari bahas yang ruhaniyahnya, ya. Nah ini sekarang gini Bunda, kita tuh yang dipakai apa untuk merawat diri itu kan? Waktu, tenaga, materi, ya. Nah, waktu, tenaga, materi. Nah, 3 ini yang pokok gitu ya. Coba sekarang dari segi waktu,
Sholat itu kan merawat ruhani, betul? Yuk, Bunda sekali sholat berapa menit? Hah? 15? Kesuwen? Nek kesuwen ya 10 menit nek no. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Ya wis dibunderke sak jam ya. Ya toh? Untuk sholat 1 jam. Ngaji Qur'annya berapa menit? Iki setiap hari loh ya, pertanyaan saya, ora sesasi setiap hari. Hah? Lo kan kita mau hitung sehari semalam 24 jam toh? Lah ya. Nek baca Quran habis maghrib berapa menit? 15 menit. Lah sehari itu ngaji berapa kali? 2. Ada yang 2, ada yang 1 kali, ya lumayan toh ya 1 kali ya toh. Saya penting bedino ngaji. Lah, nek 2 kali itu berapa berarti? 30 menit. Yo, 30. Tadi 1 jam toh? Nah, ngajine. Lah terus selain sholat sama ngaji, perawatan rohani ibu-ibu, ini pengajian. Nah, pengajian berapa jam? Iki ora menit, pengajian menit yo. Atau? Nah, gini loh Bunda, dihitung sendiri. Kalau menghitungnya tiap hari yang sama dengan 24 jam, ya. Bunda ki mandi karo ngaji lama mana toh? Ya tergantung mandine ya. Nek karo luluran ya suwe mandi ya. Nah, jadi gitu, saya ini 24 jam, sekian jam habis untuk ngerawat jasmani saya, sekian jam untuk rohani saya. Lah tibake kok sing dinggo rohani kok sithik men ya toh? Iya ndak? Lah itu nek dibunderke 2 jam ini dah lama loh itu. Lah sholatnya tadi wis tak bunderke ya toh, 1 jam ngajinya. Lah zikir wiridnya berapa menit? Nek niku nggih disambi-sambi to Bu ya toh. Nah, lah itu coba kita menjadi bahan renungan bersama. Kita harus ingat bahwa rohani itu enggak hanya hati, tapi ini juga. Ya. Akal. Saya tanya sekarang, kalau makanannya fisik kita apa? Makanan fisik kita apa? Ya semua makanan minuman yang kita makan ya toh. Tapi kalau makanannya akal apa? Otak. Apa? Ilmu. Jadi orang yang tidak pernah menuntut ilmu, akalnya, otaknya kering, tumpul, dia nggak dikasih makan, nggak pernah diajak baca, mendengarkan, menyerap ilmu, akalnya kering kerontang. Kasihan toh ya, mosok sing dilus-lus awake tok ya toh. Jadinya kalau akal tidak diajak mikir, membaca, memahami, mendengarkan, merenung, memperhatikan, lawang perintahnya aja iqra kok. Ya toh Bunda? Ya. Ilmu. Nah, hati makanannya apa Bunda? Hati makanannya apa Bunda? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu dalilnya. Tak tuliskan enggak di sini? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub itu dalil yang menunjukkan bahwa hati kita itu tenang karena dia kenyang. Loh, hati kok kenyang itu makan apa dia ya toh? Makanan hati adalah zikir. Sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, mengucap kalimah thayyibah juga zikir. Banyak sekali bentuk-bentuk zikir.
kenyangkan hati kita dengan zikir, niscaya dia akan tenang. Jadi wajahnya kinclong, hatinya juga kinclong. Gitu. Oleh karena apa? Seimbang. Kasihan ya kalau yang dirawat itu hanya jasmaniahnya saja. Apalagi merawat rohani itu nggak mahal loh. Betul Ibu? Nggak perlu budget besar untuk merawat rohani. Nah, kalau akal kita ini banyak menyerap ilmu, ya, ilmu apa saja yang baik dan bermanfaat, ya, niscaya kita akan menjadi wanita smart, ya, bukan wanita yang apa-apa nggak tahu, gitu loh, ya. Lah kita ini kan semakin berilmu semakin tinggi derajatnya, betul. Nah, lawang ibu kok ditakoni anaknya apa-apa kok jawabannya nggak ngerti. Nah, ibu nggak tahu ya. Ibu ini gimana sih? Lebih tua kok apa-apa nggak tahu ya kan? Nah, kan nggak smart nanti jadi ibu. Jadi ya, ada ibu yang mau belajar tanpa membatasi, ya, ilmu apa? Tanpa membatasi. Selama itu ilmu untuk kebaikan, ya, maka mari ya kita lahap. Nah, sehingga jadilah ibu yang bagi anak, ibu yang smart, segalanya tahu karena ibu mau belajar, ya. Nah, ibu ini bahasa Jawa bisa, yo kan wong Jawa tole ya toh. Nah, bahasa Indonesia yo bisa lah, kan bangsa Indonesia, ya. Tapi ibu bahasa Inggris kok juga bisa ya, ngaji Quran yo bisa, ya toh. Nah, jadi ibu ini kok bisa ngajar aku apa aja. Nah, ditanya apa saja ibu bisa menjelaskan. Oleh karena apa? Akalnya, otaknya selalu dikenyangkan oleh nutrisi ilmu. Itu oleh nutrisi ilmu, ya. Jadi ibu tidak hanya pinter di dapur, tapi menyangkut apa saja ibu tahu. Nah, itu the best mother, ya toh. Nah, yang menjadi makanan ruhani adalah zikrullah. Bunda gini ya, saya juga sama dengan Bunda, itu artinya sedang dalam proses untuk meraih atau meningkatkan kualitas yang lebih baik. Jadi gini Bunda, cara untuk menyeimbangkan itu tadi dilihat dari 3 yang sudah saya sampaikan tadi. Waktu, budget, sama apa tadi? Saya sampaikan 3 atau tadi? Boleh, monggo. Nah, dari segi waktu jangan terlalu jomplang, gitu maksud saya. Kalau dihitung, ya, ternyata waktu kita banyak terbuang hanya untuk jasmani, maka mulai sekarang, ya, tambahi. Kan kita berproses, ya. Dulu ketika sahabat Nabi itu berkumpul ya di majelisnya Nabi, mereka itu kan suka penasaran gitu. Wah, Nabi itu sholatnya gimana sih? Bahkan suatu malam tuh mereka pernah ngintip rumahnya Nabi. Padahal ngintip rumah orang tuh kan dosa ya. Tapi di sini sahabat itu kenapa? Saking dia itu penasaran, Nabi ki sholat malamnya piye gitu. Dan ada juga yang penasaran itu kemudian tanya sama Aisyah, Nabi itu kan manusia maksum, nggak punya dosa, ya. Tapi ibadah dia di rumah bagaimana? Setelah dijelaskan Aisyah, bla 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 bla, bahwa Nabi itu waktunya memang lebih besar untuk ibadah. Maka sahabat Nabi gini, waduh, lah nek Nabi aja begitu, lah aku kepiye, ya toh? Akhirnya ada sahabat gini, ya wes, mulai hari ini sepanjang malam aku tahajud. Ada yang satu bilang, mulai hari ini aku tiap hari mau puasa, ya toh? Nah, yang satu lagi, mulai hari ini setiap hari aku mau dzikir. Tapi ditegur sama Rasulullah,
Ditegur sama Nabi. Mengatakan apa Nabi? Aku adalah manusia terbaik. Ya. Terus Nabi bilang apa? Tapi aku yo kadang puasa, yo kadang tidak puasa. Tapi aku kadang tidur, yo kadang melek, yo ora melek terus, ya toh? Tapi aku juga menyenggamai istriku, nikah maksudnya. Karena waktu itu ada laki-laki yang kemudian mengatakan, wis aku arep rabi, ya toh, aku nggak akan kawin, aku mau fokus saja hidupku untuk ibadah. Nah, tetapi ternyata itu pun ditegur Nabi. Mengapa? Karena tidak seimbang. Ya nggak boleh neng sajadah terus emangnya ra butuh maem. Ya nggak begitu. Itu Islam kan nggak begitu. Jadi bapak kok nggak pulang-pulang toh bu? Bapak murid penang masjid ya toh. Nah itu itu juga nggak Islami karena Islam tidak mengajarkan itu, nggak gitu. Maka kan ada nasihat Nabi, saatan ya. Bagilah waktumu itu sesaat untuk dirimu, sesaat untuk Allah, sesaat untuk keluargamu, sesaat untuk teman sejawatmu, ya, sesaat untuk kehidupan sosialmu, ya gitu Bunda. Jadi mulai menata kembali ya waktu kita, tenaga kita untuk menyeimbangkan kondisi diri kita ini antara jasmaniah dengan apa? Ruhaniah. Lah, Bu, nek seimbang banget apa ya bisa, ya? Istilah seimbang dunia akhirat itu sesungguhnya berat akhirat itu dinamakan seimbang. Kan seimbang tidak harus selalu 50-50 seperti kita memotong roti satu loyang garisnya tengah bener kan nggak harus seperti itu gitu. Bahwa yang namanya akhirat itu pasti harus lebih porsinya ya dibanding apa dunia. Maka rumusnya apa sekarang? Ambillah dunia secukupnya itu. Rawatlah jasmanimu sederhana saja. Nah, ini menjadi penting. Rumus cukup itu sederhana. Iya. Nah, nanti kalau mandi ya sekarang ini kan zaman modern ya toh. Nah, mandi ya macam-macam, mandi rempah, mandi susu, mandi madu, mandi apalagi pun ya. Oh, banyak banget ya. Ya nggak perlu kita keluarkan dana yang terlalu besar ya untuk hanya sekedar merawat tubuh kita ya. Ya pokoknya kalau keringet itu ada bakteri yo dia kan dibunuh pakai antiseptik, ya wes nganggo sabun antiseptik, airnya bersih. Nanti nek bendino rendeman tuh juga mubadir air, jenengan bendino neng nggon bata kungkum ya toh buang air berapa liter, nanti itu jadi pemborosan ya. Loh iya itu perlu diperhatikan kesederhanaan ya, kewajaran itu loh ya. Dalam hal berpakaian ya sama loh Bunda, sederhana saja ya. Ada orang baju ki nek wis sekali dipakai nggak mau pakai lagi, nah itu kan namanya pemborosan. Nah lah kalau nggak dipakai lagi itu di share ke orang yang membutuhkan, itu bermanfaat, nggak apa-apa ya. Tapi begitu beli baru yang lama dikeluarkan, begitu beli baru yang lama dikeluarkan, dialirkan ke orang lain. Tapi kalau ditumpuk, nah itu namanya tabdir, nggak boleh gitu. Nah sekarang
kita bicara bagaimana cara menyeimbangkannya. Ibu di rumah punya berapa mukena? Hah? 10? 20? Banyak banget ya, 20 ya. Nah, lah kalau setiap model baru keluar beli, ya toh? Nah, apa yang kita miliki, ya, ini kita bicara sandang sekarang. Tadi kita bicara makan, ya, karena urusan jasmaniah itu juga termasuk pangan dan sandang, gitu kan ya. Nah, ini kita juga perlu menyederhanakan. Nah, lah budget yang lain untuk apa? Untuk ngurusi ruhani ini loh. Untuk ngurusi ruhani, hati, pembersihan hati. Wes kelambi aja tuku terus dinggo umroh. Nah gitu loh Bu. Iya ndak? Loh iya toh. Kelambi 500.000 jenengan beli 10 kali berapa? 5 juta. Itu dikelompok iso dinggo umroh loh. Nah, umroh membersihkan hati kok. Lah iki nganggo kelambi kan fisik. Jasmani. Misalnya gitu Bunda. Misalnya gitu. Nah, wong ngaji Quran di rumah Quran ngantek dedel duel kumel ora tuku-tuku ya toh. Wis diwolak-walik halamane ngantek ilang ya toh. Wis ngaji mangko anake disuwek anake mbok ya tuku. Itu loh. Walau kalau jilbab aja sedikit nggak cocok sama baju udah beli. Quran suwek ora tuku-tuku. Lah ini sebuah contoh bagaimana sedikit demi sedikit kita cobalah seimbangkan itu gitu. Ya. Nah, segala yang terkait dengan kebersihan ruhani, nutrisi ruhani, ya. Misal Bunda itu punya komunitas, kumpul-kumpul, bersosialisasi, keluar rumah itu 3 jam, yang kok sing 1 jam untuk duduk, dikir gitu loh, untuk apa namanya, penyeimbangannya, ya. Oh iya ya, ini aku istighfarnya sehari 500, ya, itu butuh waktu sekian menit, ya. Lah berarti ini kudu tak tambah. Nek 1000 kali aku butuh berapa menit. Nah, itu perlu mulai digagas ya, di apa namanya? Di planning. Di planning supaya mulai ada peningkatan. Kan tambah umur itu harusnya iman tambah matang. Nah, iman tambah matang. Itu kalau iman tambah matang ya, maka akhlaknya pun matang, dewasa ya. Jadi tidak hanya dewasa dari segi jumlah usia ya, tetapi juga dewasa dalam persoalan iman takwa, dewasa dalam persoalan akhlak ya, dewasa dalam memilih teman, bermuamalah, berinteraksi secara sosial ya. Nah ini bicara ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya hari ini siapa? Diri kita sendiri gitu Bunda ya, diri kita sendiri. Saya sharing sedikit kenapa Nabi itu banyak sekali bersabda tentang siwak tuh gosok gigi toh. Nah, Bunda sekarang itu banyak sekali orang sakit jantung. Dan setelah didiagnose ya oleh dokter, jantung ini ada sebagian yang pemicunya itu adalah dari gigi, sehingga mungkin harus dioperasi jantungnya, tetapi harus diberesi giginya dulu. Oleh karena yang menyebabkan gangguan jantung itu adalah ada pada gigi. Nah, nek zaman Nabi dulu kan ya secara ilmiah belum tahu itu, tetapi kan Allah itu sudah mensyariatkan adanya menggosok gigi gitu. Nah, itu dalam persoalan
memperhatikan sisi jasmania, tapi untuk mendapatkan kemanfaatan ruhaniyah itu bisa. Lagi ya, kalau gosok gigi itu ya, kalau habis makan apa namanya, sing bau banget tuh, pete, nah, sambal pete, terus sholat, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatnya ning kene tutup irung tuh. Kalau kita itu baca ayat, malaikatnya kan di sini, Bu. Di sini. Kasihan kini ora sikatan. Ya toh? Makanya kan ada hadis, jangan dekati masjid siapa yang baru saja makan bawang-bawangan. Ikan mesake malaikate. Misalnya, jadi menjaga kebersihan jasmaniah tadi, tetapi manfaatnya itu sekalian bisa untuk apa? Ruhaniyahnya. Itu. Nah, ini kaitannya dengan malaikat. Lah nek salat jamaah itu ora gur malaikat sing tersiksa, orang sebelahnya. Gitu kan? Nah, ini kita baru bicara siwak loh. Belum bicara yang lain-lain. Ya, jadi sunanul fitrah tuh memang apa? Itu syariat agama, dan Nabi Ibrahim pernah diuji dengan itu. Belum lagi kalau kita ke kuku, ya toh? Kuku nih loh. Wes Bunda ndak usah ngecat, ndak usah ngecat kuku tuh loh. Wes kuku niki ora usah diapa-apake, ya. Wong di sini tuh ternyata sarang bakteri, ya. Dia begitu panjang sedikit aja dia bakteri itu sudah bersarang. Loh kenapa Bunda kok kita harus rajin potong kuku? Lanjenengan garuk-garuk rambut pakai apa? Lah pakai iki ta? Garuk-garuk bawah pakai apa? Ya pakai iki. Cebok pakai apa? Ya iki, ya toh? Jadi iki kan kemana-mana, Bu. Ini tuh kemana-mana. Jadi kalau sampai kukunya ini tidak bersih, lah itu mengganggu kesehatan. Nah, terus kalau sakit nggak bisa ngaji. Kalau sakit sholatnya tidak sempurna. Kalau sakit nggak bisa puasa. Kalau sakit ya toh males tadarus Al-Quran. Kalau sakit, nah lanjutkan sendiri. Wong orang sakit itu paling penak ya tidur, betul. Nah tidur wae nggak bisa, ya gitu. Jadi mari kita bersama-sama ya menjaga keseimbangan itu nggak gampang. Kenapa? Lah ini saya lupa menjelaskan, setan itu tidak membiarkan kita untuk hidup seimbang. Setan, hati-hati dengan setan. Dia bisa mengganggu kita melalui celah yang mana saja. Ya, pokoknya tujuannya ya kita ini supaya nggak seimbang, ben jomplang gitu. Sehingga ketika tidak seimbang maka akan terjadi ketimpangan yang menjerumus pada kerusakan-kerusakan. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah diberikan akal yang sehat, diberikan potensi anggota tubuh yang lengkap, sehingga itulah yang membedakan antara kita dengan binatang, ya, dengan makhluk-makhluk lain. Sehingga mari kita gunakan potensi kita seluruhnya ini untuk menyeimbangkan diri kita ini, baik secara jasmaniah maupun ruhaniyah, ya. Seimbang urusan kita antara duniawi dan ukhrawi, ya. Seimbang antara nutrisi jasmani, nutrisi hati, nutrisi akal pikiran, ya, dan seimbangkan waktu kita sesaat untuk ngurusi fisik, sesaat lain untuk ngurusi ruhani kita. Ya, kalau budget untuk jasmani terlalu jomplang, mulai sekarang
ya, seimbangkan itu. Oleh karena orang yang beruntung adalah yang pandai menggunakan karunia Allah di dunia ini untuk meraih karunia yang ada di akhirat nanti, ya. Semoga apapun yang kita korbankan karena Allah, ya, besok akan mendapatkan ganti yang lebih besar, ya. Nah, kita itu walaupun ditakdirkan Allah dengan sunnatullah yang seperti ini, kalau kita ridho dan ikhlas, maka itu pahala yang besar dan agung untuk kita semuanya. Baik Bunda, masih ada sedikit waktu, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya, tadi yang dibaca tadi kan ayat poligami. Ya, yang sebelum kajian mulai tadi loh. Tadi kan pertanyaannya minta dijelaskan penafsiran dari ayat yang dibaca oleh Qori'ah tadi. Tadi saya dengar itu ayat poligami. Jadi kalau laki-laki mau poligami, itu kan ayat poligami itu dihubungkan dengan yatim. Jadi ceritanya gini dulu, ketika laki-laki itu menikahi anak yatim nggak ada bapaknya, itu sewenang-wenang gitu loh, mas kawinnya dibedake, padahal dia mampu. Nah, ketimbang kamu itu nggak adil sama perempuan yatim, gitu. Oh, nek iki bapak ibu ada kai mahar bagus, karena ini bapak wis ra ono mahare ala kadarnya, namanya kan nggak adil ya itu. Nah, maka daripada kamu tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, maka nikahilah wanita yang tidak yatim, mau 2 atau 3 atau 4, kan gitu tuh ceritanya ya. Tetapi dengan syarat apa? Adil. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu laki-laki poligami nggak bisa adil, maka nikahlah dengan 1 wanita saja. Nah, kalau yang ditanyakan adil itu kayak apa? Adil itu selain rasa, karena nggak bisa perasaan cinta disuruh sama, itu nggak bisa. Kalau laki-laki punya istri 4, besarnya cinta pada istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, nek disuruh podo nggak ada yang bisa. Makanya itu tidak menjadi persyaratannya, ya. Nah, ketika cinta tidak bisa sama, maka suami tidak boleh menunjukkan, mendemonstrasikan perasaan cintanya yang lebih pada satu istri di depan istri yang lain. Tadi yang dibaca ayat itu. Jadi kalau nggak bisa adil, baik dalam soal sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, semuanya, kendaraan, kalau nggak bisa maka nikahlah dengan 1 wanita saja. Karena pertanyaannya kurang spesifik di bagian mananya, ya saya menjelaskannya juga secara umum begitu. Kecuali kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi, adil dalam hal apa, itu bagaimana gitu ya, saya perdetail lagi. Ya, sementara seperti itu jawaban saya. Nonton apa? Sinetron. Oh. Hukum nonton sinetron. Nah, gini ya. Memang kan kalau kita nonton TV itu ada 3 hukum. Hukum asalnya mubah. Mubah itu apa?
boleh ya. Tapi ketika pada tontonan itu ada kemaksiatan ya, maka menjadi haram. Kemaksiatan tuh contohnya apa? Ya, ada aurat yang terbuka, mungkin kita melihat kissing ya toh, ada adegan-adegan apa kemesraan ya, ciuman yang bisa membangkitkan syahwat ya, kayak film-film India kayak ya toh, wis joget-joget ya toh, isih ciuman, nah itu bisa merangsang yang namanya syahwat, maka hukumnya menjadi haram. Oh ndak lho, iki sing ditonton Keluarga Cemara dah ini ya toh, misalnya ya toh. Ya, Keluarga Cemara untuk bisa diambil apa ya pendidikannya ya, nilai-nilai apa yang pesan-pesan moral yang mau disampaikan oleh apa tayangan itu ya, maka boleh, tetapi ya pasti ada catatan-catatan. Kalau di situ ada aktor ganteng ya cuma pandengi ini ya toh, misalnya begitu. Jadi ya tergantung jenis sinetronnya apa ya, tergantung jenis tontonannya itu apa gitu, bagaimana tayangan yang disuguhkan itu kan tidak semuanya mengandung maksiat ya. Kalau Ramadan itu kan pemeran perempuannya jilbaban kabeh misalnya ya toh, ada nutup aurat. Jadi jawaban saya tergantung yang ditonton apa ya, dan tayangannya bagaimana. Nah, nek sinetron apa tuh? Lupa saya, itu yang sering yang dulu viral itu loh. Lupa saya. Bukan yang lagunya viral sekali Indosiar itu lah apa tuh? Lupa saya. Banyak anak-anak kecil aja hafal itu loh. Apa toh ya? Lupa saya. Yang lagunya Ku Menangis itu loh. Itu kan anak-anak kecil itu kan sampai pada hafal toh apa lagu-lagu kayak gitu ya, tayangan-tayangan tayangannya ibu-ibu itu ya. Nah itu kan di situ ya syarat kemaksiatan, banyak kemaksiatan, maka itu menjadi tidak boleh. Kalau hukum asalnya boleh gitu, tetapi dia bisa menjadi haram ya, dia bisa menjadi mubah, itu tergantung apa yang ditontonnya gitu. Boleh. Sholat apa? Tahajud. Oh ya, sholat tahajud tapi belum tidur namanya qiyamul lail. Hanya istilahnya saja. Kalau tidur dulu baru bangun sholat itu namanya tahajud. Tapi kalau sholat dulu baru tidur namanya qiyamul lail. Nah, apakah tahajud termasuk qiyamul lail? Iya. Kalau tarawih itu bulan Ramadan, apakah tarawih juga qiyamul lail? Iya. Jadi istilah yang paling umum adalah qiyamul lail, tapi dia menjadi khusus kalau dikerjakannya tidur dulu namanya tahajud, kalau dikerjakan waktu Ramadan namanya tarawih. Gitu? Baik. Cukup ya Bunda? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga duduk kita yang sebentar ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat, ampunan dari segala dosa, mendapatkan pahala ya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita yang muncul di majelis ini diampuni oleh Allah. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan ya. Itu tentu tidak saya sengaja. Semoga keluarnya dari majelis ini membawa keselamatan, kebahagiaan ya, dan ketentraman kita semuanya.
Astaghfirullahal adzim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.